Enggak, ini dulu zaman adik kelas kuliah paling cerdas di Fakultas Ekonomi. Kita Luar Terima kasih, biasa. Pak. Semoga masih tetap cerdas, Pak. Jadi Pak Anies, terima kasih atas paparannya. Tadi Bapak menyebutkan beberapa poin yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan skills dari angkatan kerja kita. Bapak menyebutkan pelatihannya praktis, PMA bisa dilibatkan, kemudian negara tidak bisa sendiri, harus inklusif, dan kemudian CSO atau komunitas itu juga dilibatkan. Tujuannya agar kemudian menciptakan resiliensi yang ada di masyarakat. Pak, biasanya ganti pemerintahan ganti program. Dan biasanya narasi atau kemudian niatan program policy bagus berantakan diimplementasi karena kapasitas program delivery-nya tidak baik. Di Prakerja, dalam waktu 3,5 tahun kita bisa memberikan 17,5 juta orang akses untuk reskilling dan upskilling. Yang tadi Bapak sebutkan, UI, UGM, CSO, kemudian BINUS, HINO, kemudian United Tractors yang mengajari bagaimana maintenance bulldozer sama eskavator ada di Prakerja. Pelatihan green skills, AI, cyber security ada di Prakerja. Dan kemudian ini juga sudah teruji dan kemudian direplikasi. Bahkan oleh Kamboja tahun ini bulan November ini mereka memulai program semacam Prakerja 1,5 juta orang skalanya, Pak. Dan kemudian sudah distudi bandingin oleh Thailand dan juga Maroko. Pertanyaan saya, Pak, dan ini pertanyaan sejuta umat, Pak, karena 1,5 tahun saya keliling Indonesia, selalu media maupun masyarakat, audiens tanya, apakah Prakerja akan dilanjutkan setelah 2024? Demikian, Pak. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Anies, singkat, nanti ada pertanyaan lagi. ya aspirasi pribadi atau institusi ini? No, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Gini. Kami punya prinsip, Bu, bukan dilanjutkan apa tidak. No, menurut kami sudah cukup kita ini ganti, gonta-ganti. Kita yang berada di pemerintahan tahu persis kok. Bahwa rakyat itu nggak peduli mau siapa yang jadi wali kota gubernur. Yang penting adalah mereka dapatkan manfaat. Karena itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Ketika kita bicara perubahan. 1, apa yang harus ditingkatkan? Jadi change itu bukan menghentikan dan mengubah. Change itu adalah 4 aspek. 1, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bentuk perubahannya apa? Ditingkatkan. Yang kedua, perubahan yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang dikerjakan sekarang. Ya harus terbuka juga terhadap koreksi. Yang ketiga, apa hal yang harus dihentikan dari yang dikerjakan sekarang. Ini objektif aja nih. Yang keempat, apa hal baru yang harus dimasukkan. Nah, kebanyakan dari kita ketika bicara change itu difikirnya nomor 3 dan nomor 4 aja, Bu. Dan itu menurut saya bahaya. Jangan, kita nanti merasain, saya dulu tugas di Jakarta. Habis itu begitu selesai tugas, ada perubahan. Nggak apa-apa, memang otoritasnya orangnya beda. Tapi kalau prinsip 4 itu dipegang, maka publik yang benefit. Apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan. Dan kalau itu dilakukan, maka perubahan itu teknokratik, not political. Teknokratik, kenapa? Karena begitu pertanyaannya 4 itu, jawabannya harus teknokratik. Nggak bisa jawabannya non teknokratik ini. Dan ini Mbak Deni, yang kami melihat Indonesia ke depan dalam hemat kami harus mengembalikan teknokrasi menjadi pilot dari proses pembangunan di Indonesia. Pilotnya itu teknokrasi. Teknokrasi itu come up dengan option. Nanti political leaders melakukan eksekusi atas pilihan yang diberikan oleh teknokrat. Tapi jangan dibalik. Yang kami khawatirkan itu dibaliknya ke ujung. Saya terusin dikit ya, nggak apa-apa ya ini ya. Di ujung gini, si A punya minat investasi bidang ini, diberikan kepada negara, lalu negara kelihatannya menarik, nanti obrolin, kemudian diberikan kepada teknokrat, tolong cari justifikasinya. That's no good. Dan itu nggak terjadi. Kalau kita lihat 30 tahun Orde Baru kan dibalik, teknokrat di depan, pengusaha di paling belakang. Teknokrat itu menentukan butuh petrokimia, itu kata teknokrat. Butuh industri baja, itu kata teknokrat. Baru kemudian di outline policy-nya, lalu dicari siapa yang mengeksekusi. Yang sering sekarang terjadi terbalik. Yang mau mengeksekusi yang punya ide, berikan kepada negara, negara kasihkan teknokrat, tolong buatkan papernya supaya ini justified.
Oke. Nah ini yang menurut saya harus diubah. Iya. Nah kalau begitu, itu yang membuat apa? Kemudian ketimpangan itu bisa terjadi. Ini frankly speaking nih kita ngomong. Ya. Dan bukan 1-2 tahun, bukan. Kita bicara tentang kira-kira periode 25 tahun terakhir ini. Ketika teknokrasi tidak selalu di depan. Nah kami melihat pentingnya, apa syaratnya teknokrasi pindah ke depan? Syaratnya kepemimpinan mempercayai pada ilmu pengetahuan. Iya. Syaratnya itu. Baik. Kalau leadershipnya nggak menganggap ilmu pengetahuan penting, pasti nggak akan pakai teknokrasi. Udah pasti itu. Ujiannya kemarin COVID, Mbak Fahila nih. Kemarin. COVID itu adalah wake up call. Ya. Kenapa? Karena COVID itu menguji siapa yang mengambil keputusan pakai ilmu pengetahuan dan evidence, siapa yang ambil keputusan tanpa ilmu pengetahuan dan evidence. Itu COVID. Setuju, Seluruh dunia itu, bukan cuma Indonesia. Ini Setuju, harus Pak. dikembalikan sekarang. Oke, kita kasih juga kesempatan lagi nih Pak, buat yang lain ya Pak. Silakan siapa yang nunjuk? Oh, Bu Nina Sapti. Bu Nina Sapti. Silakan Bu Nina. Nanti yang lainnya masih ada kesempatan lagi. Saya mungkin masih ada 2 penanya lagi nanti. Ini dari dosen dari FEM UI Pak. Pak Bu Nina Sapti. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Afriani. Saya melihat ini topiknya sangat menarik, ketimpangan dan ketenaga kerjaan. Dalam program Bapak, kita masih kurang jelas nih Pak Anies. Tolong tunjukkan di mana realisasinya timpang itu kan kemiskinan berarti melebar ya, Gini rasio kita bicaranya. Lalu kita bicara ketenaga kerjaan itu kan tadi Bapak katakan jangka panjang nih Pak, ada jangka pendek juga sih. Nah sekarang tolong ditunjukkan perubahan apa dari yang ada sekarang menjadi ke depan menghapuskan ketimpangan dalam arti ringkas gitu ya. Jadi gini, tadi Bu Deni sudah mengumumkan prakerja begitu. Itu satu contoh bagaimana hasilnya itu diukur dari ketimpangan atau pertumbuhan atau apa begitu ya. Lalu yang satunya lagi itu kita melihat Bapak tadi mengatakan kualitas kan. Jadi kualitas sekaligus menghilangkan ketimpangan. Ya, Bapak tunjukkan tadi sudah kita mulai dari yang penyerapan tenaga kerja terbesar. Ya kalau dalam dokumen Bapak saya baca itu ada pertanian yang dikemukakan. Mungkin itu Pak, kita ingin tahu realisasi praktis apa. Terima kasih. Silakan Pak Anies untuk menjawabnya. Jadi saya beri ilustrasi Bu, 2 wilayah yang berbeda. Seperti kawasan padat penduduk urban seperti Jakarta, di mana di situ ada pekerja atau ada unemployment, kira-kira orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan di sini ada beberapa model. Ada yang memang warga Jakarta membutuhkan pekerjaan, yang kedua ada pekerja musiman yang datang ke Jakarta membutuhkan pekerjaan. Nah, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Jakarta, kami melakukannya, contohnya adalah dengan memudahkan UMKM untuk bisa berusaha. Karena itu penyerap lapangan pekerjaan paling cepat ketika di Jakarta. Apa contohnya? Yang membuat UMKM di Jakarta ini tidak bisa berkembang, itu justru bukan urusan bisnis, tapi urusan tata ruang. Kenapa? Karena kalau saya mau bikin usaha di rumah saya sekarang, saya mengajukan IUMK nggak keluar. Kenapa? Karena zonanya bukan zona usaha. Sementara usaha saya di rumah, catering, menjahit, pakainya garasi, nggak bisa. Begitu negara mengubah itu, semua wilayah dibolehkan untuk usaha, langsung saya menyerap 3, 4, 5 tenaga kerja yang ada di tetangga-tetangga wilayah saya. Kenapa? Karena diubah aturannya. Begitu aturan diubah, langsung tenaga kerjanya terserap. Jadi negara ketika bicara tentang penyediaan lapangan pekerjaan, bukan semata-mata yuk dorong investasi. Enggak, apa sih constraint yang membuat UMKM penyerap tenaga kerja terbesar di Jakarta itu tidak bisa berkembang. Dan begitu mereka dapat UMKM, dapat zonasi diubah, maka mereka keluar IUMK, mereka dapat NPWP, mereka langsung masuk digital market. Begitu masuk digital market, maka mereka akan menjangkau semuanya. Kedua, Bapak Ibu mungkin ingat ya, di Jalan Jenderal Sudirman dulu pernah dilarang kendaraan roda 2 untuk lewat. Motor nggak boleh lewat, yang boleh hanya roda 4. Apa itu artinya Bapak sekalian? Di Jakarta ini distribusi barang menggunakan angkutan per hari 13,5 juta delivery. Yang lewat Jalan Sudirman 500.000 delivery per hari. Ketika jalan itu tidak bisa dilewati oleh motor, artinya makanan kecil, snack, pesanan-pesanan seluruh orang yang bekerja di kawasan itu tidak bisa diantar dengan motor. Begitu kebijakan itu di lifting, maka mendadak
pusat kegiatan perekonomian urat nadi, salah satunya yang utama di Jakarta, tersambungkan dengan rumah-rumah. Mendadak usaha kecil-kecil di rumah yang menyerap tenaga kerja menemukan pangsa pasarnya. Itu contoh-contoh konkret yang bisa dilakukan. Jadi pendekatannya tidak deduktif tapi induktif. What is the core problem? Di situ kemudian negara membuat membebaskan unlocking constraint-constraintnya sehingga tumbuh lapangan pekerjaan lewat usaha-usaha baru yang muncul. Gitu, Bu Nina. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Nah, Pak Anies mungkin sebelum selanjut, ini ada yang menarik juga mengenai ekonomi hijau nih. Ini kan belum banyak dibahas ya. Tapi sedikit lagi, ini saya kelewatan. Kurang, oke. Yang tadi kan saya baru bilang urban. Oh, oke. Yang rural itu pertanian, peternakan, perkebunan itu didorong. Diberikan ruang yang cukup karena itu menyerap tenaga kerja di desa-desa yang membuat mereka tidak harus migrasi ke kota. Kenapa kita di Jakarta ini menemukan pekerja musiman? Betul. Begitu mereka selesai tanam, jarak dari Jakarta 10 jam, selesai tanam, selesai itu mereka ke Jakarta cari kerja. Karena tidak ada aktivitas lain di desanya. Nah ini yang menurut saya sektor itu kenapa tadi kami sebut mereka bisa menyerap sampai 44% sesudah tenaga kerja. Tapi dia justru tidak mendapatkan perhatian untuk dorongan investasi ke sana.